الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Surah Al-A'raf ayat 96 sampai dengan ayat 99. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Judul nasihat kita pada kesempatan yang sangat mulia ini adalah antara keberkahan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, berkah atau keberkahan itu jauh sekali berbedanya dengan azab. Berkah itu adalah kebaikan, sementara azab itu adalah bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi memberikan pemahaman makna berkah adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Dalam bahasa Arab, keberkahan itu diartikan dengan tetapnya sesuatu atau bertambah dan berkembangnya sesuatu. Sementara azab, di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa azab itu adalah siksaan, sanksi dan hukuman, serta peringatan dan kesukaran kehidupan yang ditimpakan kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 99, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua gambaran besar kepada kita bahwa di mana mereka-mereka yang mendapatkan keberkahan diberikan kehidupan yang bahagia, sementara mereka-mereka yang mendapatkan azab itu sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba melihat ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi agar menambah penguatan pemahaman kita bagaimana kita untuk mencapai keberkahan itu. Sekaligus kita berupaya dan berusaha menghindarkan diri kita daripada azab Allah yang diberikan pada mereka yang dusta pada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, walau anna ahlal qura,
Ibnu Abbas dalam Tanwir Al-Mikbas menafsirkan pemahaman makna ayat ini. Amanu, beliau mengartikan bahwa yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana keimanan itu terpatri dan dimulai dari hatinya dengan penuh keyakinan mengikuti arahan daripada Allah dan Rasul-Nya, dengan penuh keyakinan mengimani, mempercayai kepada Allah dan Rasul-Nya, berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, berusaha untuk mendakwahkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Dan bahkan di saat ada yang menghina, mengolok-olok kitab Allah dan Rasul-Nya, mereka adalah orang yang berada di garda terdepan untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Dan ini diantara syarat mendapatkan keberkahan. Allah menyebutkan walau an ahlal qura amanu. Ketika penduduk suatu tempat mereka menginginkan keberkahan, maka hal yang pertama yang harus mereka lakukan adalah amanu, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kondisi kita kehidupan di akhir zaman ini, tidak sedikit mereka yang di paginya beriman kepada Rabb-Nya, beriman kepada Rasul-Nya, tapi di siang harinya mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Di siang hari mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya, tapi di sore hari mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Fitnah terbesar yang menimpa manusia di akhir zaman adalah fitnah iman. Maka ayat ini Allah ingatkan kita agar menjaga kekuatan iman dalam diri kita, bahkan dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, dalam berbangsa kita. Bahkan seorang pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa menjaga kekuatan iman rakyatnya, bukan merusak iman rakyatnya. Ini syarat pertama. Yang kedua, ittaqau. Ibnu Abbas menafsirkan makna ittaqau adalah meninggalkan segala bentuk kekufuran, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan keji. Dan mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Rabb-Nya atas segala dosa dan khilafnya, dan senantiasa meningkatkan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah. Inilah PR kita, inilah tugas kita. Dimanapun kita berada, apapun pangkat dan jabatan kita, pastikan di situ ada nilai keimanan. Dimanapun kita berada, apapun tugas yang kita emban, pastikan di situ ada nilai ittaqau, ketakwaan. Dalam bisnis kita, dalam sistem politik kita, dalam sistem kita berbangsa, maka pastikan di situ dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Ketika mereka telah memiliki nikmat iman, keimanan dan ketakwaan, maka Allah menyebutkan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan, Allah akan curahkan rahmat dari langit, minas sama', diturunkan hujan, dan hujan tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yaitu nikmat selanjutnya, wal ardi, dari bumi dikeluarkan tumbuh-tumbuhan di mana buah-buahannya dan segala apa yang ditumbuhkan dari tanah, yang dicurahkan dari langit, semua itu mengandung manfaat yang luar biasa, memberikan kebaikan yang luar biasa, memberikan nikmat yang luar biasa, sehingga bangsa negara tersebut bisa berbenah, meningkatkan kualitas ekonominya, meningkatkan sistem perpolitikannya, meningkatkan semua sumber daya alamnya, dan meningkatkan sumber daya manusianya. Kenapa? Dengan berkah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu adalah mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara yang mereka bungkus, dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh ketika mereka mendustakan ayat Allah, ketika mereka tidak percaya kepada firman Allah, ketika mereka tidak percaya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyebutkan fa'akhadnahum, kami timpakan azab kepada mereka. Ibnu Abbas menguraikan di sini adalah azab-azab yang luar biasa ditimpakan pada mereka, berbentuk musim paceklik. Tentunya kehidupan yang sangat sulit, sistem kondisi alam yang tidak menentu. Kemudian hadirnya berbagai macam bencana, dan ini adalah luar biasa menimpa negeri kita hari ini. Berbagai macam bentuk model bencana. Kemudian terjadi depresi sosial, kehidupan masyarakat yang kacau balau, terjadi krisis ekonomi. Pakar-pakar ekonomi banyak hadir di tengah-tengah negeri kita, tapi negeri kita ekonominya hancur dan babak belur. Kenapa? Azab Allah timpakan kepada mereka. Penjajahan, baik itu penjajahan dari luar negeri maupun penjajahan itu datang dari dalam negeri. Hadirnya penyakit yang aneh, aneh penyakitnya, aneh obatnya, aneh pencegahannya, tapi yang pasti yang meninggal sudah banyak. Ini bentuk azab yang Allah berikan karena mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian hadirnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini juga bentuk daripada azab yang Allah berikan pada mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan kalimat selanjutnya, beberapa ayat selanjutnya Allah menyebutkan kepada kita bahwa bagaimana kondisi bentuk datangnya azab kepada mereka. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ini kondisi azab yang pertama. Di saat mereka terlelap dengan tidurnya, di saat mereka tidur dengan lelapnya, setelah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah timpakan azab. Dan tidak sedikit di antara mereka setelah bermaksiat kepada Allah, mereka tidur dan dicabut nyawanya dalam kondisi bermaksiat dalam tidurnya, belum sempat bangun. Ini Allah terangkan kepada kita supaya menjadi pelajaran dan pembelajaran buat kita. Itu model pertama. Model kedua Allah berikan bentuk azabnya adalah duha wa hum yal'abun. Di saat duha, waktu pagi hari, mereka sedang bermain-main asiknya dengan berbagai macam bentuk permainan. Di sana datang azab Allah. Tsunami yang menimpa Aceh, itu di antara bentuk azab Allah tentunya yang kita rasakan, yang dirasakan. Bagi mereka yang kafir, azab yang nyata. Bagi mereka yang beriman, semoga menjadi peringatan agar mereka sadar kalau masih hidup. Waktu pagi, di saat mereka bermain. Dan model yang ketiga adalah afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasir. Azab datang bukan di malam hari saat mereka tidur. Azab datang bukan di pagi hari saat mereka bermain, tapi azab datang tiba-tiba, tidak diberitakan waktunya, tidak dikasih tahu tempatnya dan bagaimana bentuk azabnya. Tiba-tiba saja saat mereka larut dengan maksiat kepada Allah, tiba-tiba mereka mati. Saat mereka dengan gencarnya melakukan berbagai macam makar, kejahatan dan kemaksiatan, di situ Allah cabut nyawanya. Maka jamaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah.
mempertahankan akidah dalam hati kita, dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita. Apalagi sebentar lagi detik-detik pergantian tahun, dan ini adalah merupakan hari raya umat Kristiani. Umat Islam jangan latah. Allah sudah berikan dua hari raya yang luar biasa kepada kita, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari raya juga pada hari Jumat. Itu kita sambut dan kita berbanyak amal saleh. Pergantian tahun bukan hari raya umat Islam. Maka kita ingatkan keluarga kita, kita ingatkan masyarakat kita, kita ingatkan bangsa kita, jangan latah. Jangan sampai dalam 1 jam tersebut yang muslim menjadi kafir, yang muslim menjadi murtad. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk azab. Allah pelihara kita jadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, bahagia di dunia, dan insyaallah masuk surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.